Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa mau belajar. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Jadi kehadiran hari ini ada, Junita ada, Wayuni ada, berarti semua hadir ya hari ini. Oke. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau mengetahui dulu ekspresi perasaan kalian pada hari ini. Kira-kira gimana perasaan kalian dalam mengikuti kelas hari ini? Mungkin ada yang mau menuliskan di papan tulis? Oh, diucapkan aja boleh. Bagaimana Mayuni perasaan kamu hari ini? Oh, senang dan bahagia. Yang lain bagaimana? Senang juga, alhamdulillah. Berarti kita mengikuti kelas hari ini dengan perasaan senang dan bahagia. Oke, sebelumnya di awal semester yang lalu, di awal-awal semester kita sudah membahas tentang kesepakatan kelas. Kita sudah membuat kesepakatan kelas kan? Ya. Apa aja kesepakatan kelas yang udah kita buat kemarin itu? Ya, masuk tepat waktu, kemudian belajar dengan disiplin. Kalau disiplin ini mencakup segalanya ya, tidak boleh ribut, kemudian memperhatikan apa yang Ibu terangkan, kemudian mencatat, mengerjakan tugas, itu kategori disiplin. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kemudian apalagi? Ya, tidak boleh makan di kelas. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian apalagi? Mengkondisikan kelas selalu dalam keadaan bersih, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari sekian kesepakatan kelas yang udah kalian buat, kira-kira ada nggak yang kalian langgar? Banyak. Apa contohnya? Masuk tidak tepat waktu. Kenapa tidak tepat waktu masuknya? Oh, lapar, ke kantin dulu. Nah, lain kali tolong dikondisikan nak ya. Kalau memang kira-kira waktunya mepet, itu alangkah lebih baik. Apakah kalian masuk dulu? Pokoknya dikondisikanlah supaya kalian bisa masuk tepat waktu dan pembelajaran kita tidak terganggu. Yang lain ada lagi pelanggarannya. Masih ada yang makan di kelas waktu istirahat, tapi tidak tumpah kemana-mana kan? Itu masih bisa ditolerir lah ya. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk kemarin itu, ada nggak yang perlu dirubah? Tidak ada, udah sesuai. Atau ada lagi yang perlu ditambah? Tidak ada juga. Nah, untuk mengingat kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, supaya mudah kalian hafal dan ingat, nah kira-kira ada nggak sarannya? Ya, silahkan Jueria. Ya, menempelkannya di dekat papan tulis, ya kan? Nah, jadi ketika sudah ditempel di dekat papan tulis ini, setiap hari pasti kalian akan melihat, oh ini perjanjian atau komitmen belajar yang saya buat, yang kita buat bersama. Jadi kalau misalnya pun melanggar, berarti kalian melanggar komitmen belajar sendiri. Nah, ketika kalian melakukan pelanggaran, Ibu membalikan lagi pada komitmen kelas yang sudah kalian buat. Paham ya? Nah, berarti nggak ada yang perlu direvisi dari kesepakatan kelas? Nggak ada. Oke, kita lihat selanjutnya. Apakah kalian komit dalam menjalankan kesepakatan kelas atau tidak? Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan suatu bayangan. Nah, bayangannya ini ini ada Ibu bawa, ini apa? Karet, bentuknya bulat. Nah, ketika kita tarik, karet itu akan berubah posisi. Kira-kira masanya berubah enggak? Atau kandungan dari karet ini? Enggak. Ketika kita balikan semua seperti semula, dia tetap membentuk seperti
bulatan atau lingkaran. Nah, kira-kira kenapa karet ini bisa berubah bentuk dia ketika kita tarik? Karena elastis. Ya, kenyal, bukan kenyal, elastis ya istilahnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas suatu bahan. Nah, jadi kita akan membahas tentang elastisitas suatu bahan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu kita melalui pembelajaran baik nanti kalian secara mandiri, secara kolaboratif, itu kalian dapat menganalisis sifat elastisitas suatu bahan, kemudian juga kalian dapat melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Jadi manfaat dari materi yang kita belajar ini khususnya untuk kalian siswa tetap. Nah, ini tunggu sangat bermanfaat ya, karena nanti dalam membuat pola baju atau menjahit baju kalian tentu menggunakan yang namanya karet untuk pinggang ya kan, karet untuk misalnya kayak baju ibu ini karet untuk pergelangan. Nah, ini adalah karet ini bersifat elastis walaupun nanti tingkat elastisitasnya berbeda-beda, ada yang sangat sangat ketat, longgar, ataupun medium atau tengah-tengah. Nah, kemudian ibu sudah membagi beberapa materi, ini baik materinya secara visual, secara audio, maupun secara kinestetik. Ini sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Nanti ibu akan menampilkan melalui infokus itu nanti gambar tentang fenomena elastisitas suatu bahan. Kemudian kalau memang misalnya kalian dengan tipe belajar auditori, itu kalian bisa mendengar rekaman apakah dari YouTube, ataupun bisa juga mendengar rekaman mungkin dengan rekaman orang-orang lain yang itu, atau bisa juga melalui audio visual ya, karena di situ ada audio dan ada visual. Kemudian bagi yang hobinya jalan-jalan, jadi hobinya jalan-jalan juga tidak ibu kurangkan, kalian bisa melihat tempelan-tempelan fenomena tentang elastisitas di dinding-dinding yang sudah ibu tempelkan. Nah, untuk tugasnya kalian mengamati dari gambar tersebut, kemudian kalian istilahnya memahami kira-kira apa yang dapat kalian pelajari daripada gambar tersebut. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini LKPD ini untuk kalian buat ya, sebagai pedoman kalian dalam melakukan tugasnya. Nah, untuk pengumpulan tugas kalian itu bisa melalui buat tugasnya itu bisa melalui PPT, bisa juga melalui gambar, bisa juga melalui rekaman, atau bisa juga melalui tulis tangan di atas paper atau di atas kertas. Nah, itu terserah bagaimana kemauan kalian. Nah, tugas yang sudah kalian buat itu nanti kalian demonstrasikan ke depan kelas, dan hasil dari demonstrasi itu tentu kan kalian harus kasih ke ibu. Nah, itu bisa kalian kirim melalui via WhatsApp, atau bisa juga dikirimkan langsung, atau bisa juga melalui email. Oh, nggak mau bu melalui email, mudahnya melalui IG boleh, ibu terima. Kemudian kalaupun mau mengirimkan lewat FB juga boleh. Nah, jadi itu mengenai tata cara mengerjakan tugas. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak silakan dikerjakan. Oke, nah tiba kita di akhir pembelajaran. Dari sekian proses belajar yang sudah kalian lakukan, apa kira-kira yang menarik, yang dapat kalian tarik kesimpulan dari materi tentang sifat elastisitas suatu bahan? Ya, sifat elastisitas suatu bahan adalah kecenderungan suatu bahan untuk berubah menjadi panjang, ataupun dia untuk berubah menjadi tinggi ataupun lebar, tapi tidak mengurangi masanya. Nah, kemudian apa yang kalian dapat dari hasil analisis tadi? Ya, fenomena banyak ya di kehidupan sehari-hari. Kita mengikat gula, mengikat minyak, kemudian menaruh karet di pergelangan, itu adalah
fenomena yang ada di sekitar kita tentang elastisitas. Nah, ini sangat berkaitan ya dengan kalian anak tata busana. Nah, karena kalian juga nanti akan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk rancangan desain kalian. Oke, tiba kita di akhir pembelajaran, tentu kita melakukan refleksi dari awal sampai dengan akhir. Kira-kira apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Pembelajarannya menarik. Ya, kenapa pembelajarannya menarik? Padahal Ibu sudah ada penekanan juga ya di tugas ini itu. Iya. Oh, karena Ibu memberi kebebasan ya. Nah, sengaja memang Ibu memberi kebebasan kepada kalian supaya apa? Supaya kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Ada lagi? Iya. Oh, kedepannya harus seperti ini terus ya. Kedepannya memang kita akan selalu melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Ada lagi? Kalau tidak ada, untuk pengumpulan tugas mungkin ada pendapat? Ya, waktunya maunya kapan? 2 minggu lama kali lah. Ya, minggu depan ya. Jadi minggu depan Ibu udah terima tugasnya baik dalam bentuk file ataupun dalam bentuk kertas. Ada lagi? Nah, kalau enggak, untuk materi selanjutnya kita membahas tentang tegangan, stres, dan modulus ion. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.